Ketemu lagi di Hot Room melalui Zoom. Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN. Berarti Pak Danis inilah yang tahu rahasia IKN. Pak Danis, apa persiapan untuk menerima ribuan tamu untuk hari ulang tahun di IKN? Ada berapa hotel yang ada di sana? Silakan Pak. Baik, jadi sebetulnya Pak Hotman ya, kita ini membangun bukan khusus dalam rangka 17 Agustus, tapi semua pembangunan IKN ini berdasarkan undang-undang yang lebih spesifik lagi didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang mengamanatkan proses pembangunan IKN mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2045. Yang prosesnya kurang lebih 23 tahun dan saat ini kita berada pada tahap 1 pembangunan IKN mulai dari 2022 sampai 2024. Apa amanatnya? Yaitu menyiapkan basic infrastruktur atau infrastruktur dasar, kantor presiden, istana presiden, kemudian kantor pemerintah, hunian ASN, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Itu. Dalam konteks perjalanannya kita sudah hampir selesai tahap 1 yaitu akhir 2024. Nah, dalam tahapan itu semua apa yang diamanatkan dilakukan. Nah, terkait dengan 17 Agustus selain jadi yang kita siapkan tentu saja kalau kita upacara tadi kantor Istana Presiden ya yang disebut Istana Garuda dan Istana Negara, lapangan upacara, dukungan infrastruktur dasar, air bersih, listrik, internet, dan sebagainya, konektivitas, jalan tol, kemudian juga yang berkaitan dengan tempat tinggal, tadi Pak Hotman tanyakan, hunian ASN yang disiapkan, apartemen-apartemen, dan juga dari pihak swasta ada hotel, yaitu Hotel Nusantara, dan juga hotel-hotel yang ada di sekitar IKN. Saya kira itu semua yang memang dapat membantu atau mendukung terlaksananya ulang tahun HUT kemerdekaan kita di IKN. Itu Pak Hotman. Secara spesifik ada berapa tamu yang diundang di luar pejabat pemerintah dari kementerian? Secara berapa orang, berapa ribu tamu? Dan berapa hotel yang siap menampungnya? Ya, jadi tidak semua tamu itu akan menginap. Begitu. Oh, mungkin telah pergi ke Balikpapan ya? Betul, ada sebagian seandainya yang menginap juga itu tinggal di Balikpapan. Jadi misalnya ada tamu 1.300 yang pagi acara detik-detik proklamasi, datang pagi, siang, kebanyakan adalah kembali ke Balikpapan atau kembali ke asal kedatangannya, begitu. Tidak semua yang tamu tersebut akan tinggal atau menginap di IKN, gitu. Gitu Pak Hotman. Kalau warga lokal bagaimana? Apakah warga lokal juga dilibatkan atau bagaimana? Betul, sangat diundang. Jadi begini, yang mengatur semua ini adalah Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden. Berdasarkan undangan, tamu-tamu yang hadir itu adalah berdasarkan undangan. Yang diundang, warga lokal diundang, tidak semuanya mungkin karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya, tapi representasi dari masyarakat lokal itu diundang oleh panitia. Jadi di sana itu sekarang sudah ada bandara pesawat, sudah bisa mendarat ya? Bandara di Sepinggan, di Balikpapan. Oh, di Balikpapan ya? Jadi harus di IKN-nya belum ada bandara ya? Lapangan terbang? Sedang dibangun. Ya. Oh, sedang dibangun. Semuanya melalui Balikpapan berarti ya? Ya, Balikpapan dan mungkin sebagian dari Samarinda. Nah, tetapi dari Balikpapan menuju ke IKN itu kita melalui jalan darat, melalui jalan tol yang fungsional itu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam menuju IKN. Karena tahapannya baru sebagian jalan tol yang memang bisa difungsionalkan untuk menuju IKN. Untuk tahap 1 pembangunan tahap 1 2002 sampai 2024
Sudah berapa triliun biaya yang sudah dipakai untuk pembangunan, Pak? Jadi pembangunan di IKN itu atau kita sebut investasi itu Ya. bersumber pada dua sumber, yaitu APBN dan non APBN. Ya. Yang APBN secara kontraktual ada yang sudah sedang berjalan karena kontraknya multi-year itu sekitar 84 triliun. Ya. Kemudian yang investasi non APBN artinya dari non pemerintah, dari swasta itu sekitar 55 triliun. Jadi kalau kita berbicara total investasi antara APBN yang bersumber dari negara dan juga dari swasta itu kurang lebih 145 triliun. Untuk tahap 1 sampai 2024 ya? Yang saat ini sedang berjalan ditargetkan sampai 2024. Apa benar nanti total seluruhnya dari APBN akan 460 triliun? Tidak. Estimasi awal, perhitungan awal 466 triliun itu adalah total ya APBN. Total biaya untuk pembangunan di IKN baik dari APBN maupun non APBN. Kira-kira berapa semuanya untuk sampai tahap akhir nanti? Yaitu yang kita desain ataupun yang disiapkan waktu itu perhitungan awal oleh Kementerian dari Bappenas itu sekitar 466 triliun tersebut. 466 triliun. Oke, terima kasih Pak. Pak Henry Satrio yang baru tiba ini merayakan pesta ulang tahun di 2 tempat. Hanya di Jakarta aja tahun 2023 memakan biaya untuk perayaan ulang tahun 53 miliar. Ini di IKN di 2 tempat. Anda setuju? Ya, menurut saya sih ini memang tentang ego, ego Pak Jokowi ya. Ya. Jadi memang dipastikan di IKN juga ada perayaan. Ya. Padahal esensi dari kemerdekaan kan bukan tentang perayaannya. Ya. Bagaimana rakyat itu sejahtera. Ya. Nah, sebetulnya kondisi IKN ini bisa kita lihat ancaman terbesarnya justru nanti pada saat pelantikan presiden yang baru. Karena Ancaman apa? Karena di aturannya presiden itu hanya bisa dilantik di ibu kota. Ya. Sementara ibu kota Jakarta sudah dicabut statusnya. Ya. Sementara ibu kota Nusantara belum jadi. Walaupun ada peraturan yang mengatakan bahwa presiden lah yang akan menentukan ibu kota Nusantara itu sudah bisa dimulai atau tidak gitu. Pertanyaannya, secara hukum ibu kota udah pindah belum secara hukum? Secara hukum belum pindah. Harusnya belum pindah, tapi statusnya kan sudah dicabut. Tapi belum ada kepastian apakah Nusantara sudah bisa disebut sebagai ibu kota atau belum. Ya. Nah, itu dia yang menurut saya apa yang terjadi di HUT ini harus bisa diantisipasi, jangan kemudian sampai nanti di 20 Oktober Pak Prabowo yang kliennya abang lama itu jadi agak tidak bisa sahih secara hukum karena belum ada kejelasan di mana. Lu jangan macam-macam lo. Lu jangan-jangan nanti kamu bilang kalau dilantik di IKN kau jadi kasih alasan bahwa pelantikan tidak sah. Karena aku tahu kau tidak pendukung Prabowo. Oh enggak, saya sudah jadi pendukung Prabowo sekarang karena sudah selesai pilpresnya. Oh begitu. Sama seperti abang lah ya. Ya. Nah, sehingga kalau menurut saya persoalan HUT ini mesti diperjelas. Kan begitu viral misalnya ya, anggaran Alphard 25 juta satu mobil, langsung kemudian ada ralat bis gitu ya. Dan tapi yang melegakan dari semua itu menurut saya adalah pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki, air sudah mengalir ke IKN katanya. Nah, itu menurut saya hal yang baik. Jadi menurut saya Bang Hotman, kalau memang ternyata belum bisa, ya nggak apa-apa. Itu tidak sama sekali menurunkan cita Pak Jokowi sebagai presiden yang bagus kok. Artinya Anda menyatakan tidak setuju perayaan di 2 tempat. Kenapa tidak milih satu aja atau di IKN begitu? Ya salah satu aja IKN atau Jakarta. Tapi walaupun sekarang sih alasannya kan gampang. Harusnya kita merayakan 17-an di semua tempat. Ya. Kan bisa begitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau memang IKN belum siap, ya sudah nggak usah dipaksakan daripada kemudian banyak sekali budget dikeluarkan untuk perayaan di IKN sementara ada 32.000 karyawan swasta di PHK misalnya. Swasta di seluruh Indonesia maksudnya? Seluruh Indonesia, itu 32.000. Kan jadi ada hal-hal yang sebetulnya diperlukan oleh negeri ini.
termasuk persiapan makan gratis nanti. Jadi kan? menurut Henry Satrio yang terhormat, tidak ada urgensinya untuk merayakan HUT kemerdekaan di dua tempat. Ya karena esensinya Bang ya, Ya. esensi dari kemerdekaan itu sudah didapat tanpa perayaan yang heboh dan berlebihan itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang bisa di istana negara di Jakarta ya lakukan saja. Tapi lu maklum dong, ini kan saat terakhirnya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia mau menunjukkan inilah ibu kota yang saya bangun. Boleh dong Ya, Pak. Pak Jokowi harusnya juga maklum juga terhadap keuangan negara, kan dia lebih mengerti tentang keuangan negara. Ya. Kan kebutuhan terhadap keuangan negara kan lebih banyak. Coba kalau kau jadi presiden, pasti kau bikin 5 hari 5 malam kali perayaan di sana. Enggak, saya nggak akan bikin ibu kota baru kalau saya jadi presiden. Hah? Jadi menurut saya gini loh Bang, ini kan kita sama-sama melihat bahwa ibu kotanya belum siap, ya Ya. sudah dipersiapkan dulu aja. Ya. Memang Pak Jokowi pernah berucap akan dilaksanakan HUT di sana. Ya. Ya kalau memang sudah siap, laksanakan di sana, kita juga happy kok. Maksud saya gini, jangan kemudian disangka kita tuh tidak senang dengan ibu kota baru. Kan sudah diputuskan oleh negara, maka kita harus dukung. Gitu ya. Anda kenapa mengatakan dari tadi IKN belum siap untuk perayaan? Ya karena emang kenyataannya kan sedang dalam proses penyiapan. Ya. Dan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Ya. Jadi buat apa intinya, esensinya kan bukan di seremoni Bang kemerdekaan itu. Ya. Bagaimana rakyat lebih sejahtera kan? Anda percaya bahwa biayanya tadi hanya naik 60%? Tahun 2023 perayaan HUT di Jakarta 53 miliar. Ya. Anda percaya bahwa di IKN bisa malah 3 kali lipat? Ya kalau emang datanya begitu masa ya saya nggak percaya. Kan Maksud saya? soalnya saya nggak ikut ngitung Bang. Itu dia loh problemnya. Jadi Iya. ya harus percaya. Iya Pak, katanya kurang percaya deh kalau cuma naik 60%. Di Jakarta aja 53 miliar. IKN kan begitu jauh. Nah, Pasti kan saya 100% naik kali. Kan saya sudah bilang Bang, kita juga harus menghitung Oke. animo masyarakat, partisipasi masyarakat. Itu kalau monetisasi besar jumlahnya. Ya. Tapi ya itu tadi, ya, boleh punya perspektif, kita hormati perspektifnya Bung Hensat ini, juga Pak Trubus. Pilihannya adalah menjalankan secara simultan. Ya. Karena ini penting sebagai simbol kesungguhan menjalankan undang-undang dan komitmen kita untuk membangun Indonesia sentris. Simbol ya menjalankan undang-undang dan bahwa kita menunjukkan sudah berhasil begitu. Kita sudah menunjukkan bahwa ada kemajuan-kemajuan. Jadi perayaan di dua Kesiapannya itu tempat itu menunjukkan keberhasilan begitu. Menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan. Menunjukkan Jawa dan luar Jawa itu bersatu bersama-sama Oh menjadi begitu. Oke, Indonesia kita istirahat sentris. lagi setelah yang berikut ini, kita pesta 2 kali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.